Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuka acara talkshow yang berjudul Nifak. Saya Muhammad Yusuf Al-Bukhari sebagai moderator atau pembawa acara. Saya atas nama Nadia Safitri sebagai narasumber. Saya Makfira Ramadhani sebagai narasumber. Saya Nurul Maulidia sebagai narasumber. Saya Muhammad Saji Mubarak sebagai editor. Saya Muhammad Alfari Maulana sebagai videografer. Saya Nova Julian Jafar sebagai penanya. Saya Nur Marianti sebagai penanya. Baik, kembali lagi ke acara talkshow kami yang berjudul Nifak. Kali ini saya sebagai moderator atau pembawa acara talkshow kali ini akan menemani Anda dari awal hingga akhir acara talkshow kali ini. Kali ini kami kedatangan 3 narasumber yang akan menjelaskan apa itu nifak dan bagaimana itu nifak. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada Makfira Ramadhani, yang kedua ada Nurul Maulidia, dan yang terakhir adalah Nadia Safitri. Sebelum para narasumber kami menjelaskan secara terperinci apa itu nifak dan bagaimana itu nifak, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian nifak. Secara umum, nifak berarti menampakkan keislaman dan kebaikan seseorang tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan orang yang melakukan perbuatan nifak. Nifak dinamakan sebagai munafik. Pelakunya dapat berarti manusia yang secara lahiriah memperkenalkan dirinya seorang muslim tetapi mengaku beriman secara batin dan memosisikan diri sebagai orang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya. Baik, kami akan menjelaskan secara terperinci apa itu nifak dan bagaimana nifak. Saya akan menyerahkan kepada para narasumber. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nifak secara bahasa dan menurut pendapat Ibnu Katsir. Menurut bahasa, nifak berasal dari kata nafika yang berarti tempat salah satu keluarnya yarbu atau hewan semacam tikus yang keluar dari lubangnya. Menurut pendapat Ibnu Katsir, ia mendefinisikan bahwa orang munafik ialah orang yang secara sadar keluar dari jalan kebenaran dan masuk dalam jalan kesesatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Telah juga dijelaskan dalam Quran Surah Furqan ayat 67 yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik ialah orang-orang yang fasik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam nifak. Nifak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada nifak amali dan nifak i'tiqadi. Saya akan menjelaskan yang pertama. Jadi nifak amali, kembali lagi ke namanya, amali merupakan perbuatan. Jadi nifak amali merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan orang yang munafik. Jadi nifak ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena di dalam hatinya masih ada rasa keimanan. Nah, sedangkan yang kedua adalah nifak i'tiqadi yang merupakan nifak dalam keyakinan, keimanan dan kepercayaan. Jadi nifak i'tiqadi itu nifak yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali keimanan, tetapi di luar dirinya menampakkan keimanan, ketakwaan dan keislaman. Seperti itu. Asik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda perilaku nifak. Tanda-tanda perilaku nifak ada 4. Yang pertama, apabila berbicara maka berdusta. Biasanya dilakukan dengan cara memberitahu sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, baik dengan ucapan maupun isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Yang kedua, apabila berjanji suka mengingkari. Ucapannya menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Yang ketiga, apabila dipercaya suka mengkhianati, mengingkari tanggung jawab dan berbuat tidak setia dan melanggar janji yang sudah dibuat. Yang keempat, apabila berseteru maka berbuat fajir, yaitu keluar dari kebenaran secara sengaja dengan memutarbalikkan antara kebenaran dan kebatilan sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Selanjutnya akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri. Yang pertama, mengakibatkan dirinya tidak disenangi orang lain dalam
pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, menyempitkan dirinya untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya. Yang ketiga, mendapatkan siksa yang amat pedih di kelak di hari akhir. Dampak buruk sifat nifak bagi orang lain, yang pertama mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan anarkis yang dapat merugikan orang banyak. Yang kedua, mengakibatkan munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar karena merasa malu karenanya. Baik, itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh narasumber kita yang berjudul nifak. Sebelum kami menutup acara talkshow kali ini, saya akan bertanya kepada para penonton apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas dalam materi yang disampaikan oleh para narasumber. Untuk para penonton, apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelumnya? Saya atas Nur Marianti ingin bertanya, apa nilai negatif perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku negatif nifak akan berakibat buruk pada kebiasaan seseorang. Di antaranya yang pertama, kebiasaan berbohong. Orang munafik akan melakukan kebohongan dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, kebiasaan malas beribadah. Orang munafik akan malas melaksanakan ibadah dan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kebiasaan mengejek orang yang beriman. Mereka yang mengejek orang beriman akan menyukseskan hasratnya untuk mempermainkan kebenaran menurut ajaran agama Islam. Baik, kepada para penanya, apakah ada yang lagi ingin dipertanyakan oleh? Bagaimana cara kita menghindari perilaku nifak dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3. Yang pertama itu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu jujur dimanapun kita berada dan kapanpun. Yang ketiga, selalu berusaha menjaga amanat dan menepati janji yang telah dibuat. Baik, itulah pertanyaan yang dipertanyakan oleh para penanya. Sampai di sini kami di ujung acara talkshow kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.